Baik, Ibu Anita, sebelum kita observasi di kelas, kita lakukan tindakan di kelas. Sebelumnya kita akan lakukan eh, pra-observasi dulu ya. Kita pra-observasi ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk diobservasi nanti di kelas nanti. Nah, apa saja yang kita bicarakan di pra-observasi ini? Tentunya di tujuan pembelajaran kita punya, terus area pengembangan apa yang Ibu mau targetkan nanti, kemudian strategi-strategi apa saja yang Ibu akan pakai dalam tindakan kelas atau manajemen kelas nanti pada saat pembelajaran kelas besok. Jadi Ibu punya mata pelajaran apa ini? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Ya. Bimbingan konseling. Baik Ibu, Ibu Yanita, mata pelajarannya bimbingan konseling atau BK ya. Besok ini nanti di kelas 10 keperawatan A, jam ke berapa? 3.45. Jam 3.45. Baik. Ibu, untuk bimbingan konseling, tujuan pembelajaran apa yang besok mau disampaikan ke siswa atau target untuk target pembelajaran besok itu tujuannya? Kalau untuk topiknya di sini dalam bidang belajar, disiplin dalam belajar topiknya. Kalau untuk tujuan khususnya agar peserta didik atau disebut konseli mampu memahami apa itu disiplin belajar secara umum dan disiplin belajar bagi diri sendiri. Kemudian tujuan yang kedua berkaitan dengan apa-apa yang perlu mereka persiapkan untuk apa-apa yang perlu mereka persiapkan atau diperhatikan dalam disiplin belajar berkaitan dengan kondisi bahan pelajaran atau kondisi kesehatan diri dan juga materi yang mau dipelajari saat itu. Disiplin belajar secara umum, disiplin belajar secara khusus, dan kesiapan belajar. Ya. Kesiapan apa belajar yang perlu murid. mereka persiapkan untuk disiplin belajar. Kesiapan belajar murid dalam disiplin itu ya. Ya. Disiplin belajar murid. Kaitannya dengan disiplin. Ada lagi tujuan pembelajaran? Dua tujuan. Hanya dua itu saja? Ya. Baik, di area pengembangan apa yang Ibu mau capai? Area pengembangannya nanti di pendahuluannya kah, atau di intinya, atau di penutup, atau memang ada di area pengembangan terkait dengan PSE. PSE itu pembelajaran sosial emosional atau budaya positif. Budaya positif di situ ada motivasi, ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang kemarin kita sudah buat itu. Jadi khusus Ibu punya ini nanti di area pengembangannya itu yang mau dicapai Ibu di bagian mana? Di tahap penutupan. Di tahap penutup di situ setelah materi saya akan membagikan evaluasi format evaluasi proses. Di situ nanti saya akan membagikan format, di dalamnya nanti siswa akan menilai guru berdasarkan hasil materi yang sudah kita kasih. Evaluasi hasil. Kemudian selesai evaluasi hasil, saya membagikan mereka penilaian segera atau LAISEK untuk bimbingan konseling. Evaluasi murid terhadap guru. Kemudian LAISEK, penilaian segera atau penilaian segera. Itu juga hampir sama dengan evaluasi penilaian siswa terhadap guru, tetapi dalam waktu segera dan langsung memang dikerjakan. Itu untuk penilaian LAISEK, ada dua itu di tahap penutup. Penutup, oke. Jadi nanti konsentrasinya nanti di evaluasi ya? Ya. Evaluasi murid terhadap guru. Atau di penilaian segera. Ya, atau masuk dalam ini, bisa masuk dalam bentuk umpan balik ini? Bisa. Refleksi juga bisa masuk ya. Oke, nanti refleksi umpan balik. Strategi yang dipersiapkan Ibu besok, metode apa saja yang Ibu mau pakai? Untuk metode atau teknik itu saya menggunakan ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab.
Karena nanti besok pas saya akan tampil pakai tim fokus, saya akan tampilkan video-video yang berkaitan dengan materi layanan, video-video motivasi, sehingga nanti siswa buat kesimpulan dari video yang mereka nonton. Itu nanti masuk di tahap ini. Ini di area pengembangan kalau ada tayangan slide, ada video, berarti di situ nanti saya masukkan ada diferensiasi konten Ibu ya. Itu di tahap inti Kak Pak? Ya, di tahap intinya tuh diferensiasi konten itu nanti ada tayangan videonya dalam bentuk video-video motivasi ya. Berkaitan dengan materi ini. Materi ini oke. Diferensiasi konten. Ceramah sudah pernah bertanggung. Nah, coba ceritakan sedikit langkah-langkah nanti di pendahuluan ke inti sampai dengan penutupan. Nanti biasa dibuat itu. Kalau untuk tahap awal biasa dengan membuka dengan salam atau berdoa, kemudian menanyakan kabar atau menanyakan pelajaran sebelumnya. Bisa juga langsung diselingi dengan ice breaking. Tapi saya rencana kondisi ini kan langsung ice breaking yang kedua tuh Pak. Saya rencana ice breaking itu selesai saya memberikan tujuan layanan dulu, menanyakan kesiapan mereka, baru saya kasih ice breaking, baru masuk di tahap inti. Oke. Jadi untuk tahap pendahuluan itu yang pertama tersalam dan berdoa, kemudian menanyakan kabar, pelajaran sebelumnya, ketiga memberikan tujuan layanan, kemudian yang keempat menanyakan kesiapan peserta didik menerima materi, kemudian terakhir ice breaking. Ya, biasanya ice breaking itu selama ini saya jalankan di kelas itu dalam bentuk game Pak. Tetapi saya coba untuk yang sekarang itu untuk supervisi, ice breakingnya saya kasih tampilan gambar-gambar persepsi, gambar-gambar motivasi untuk gambar kosongnya saja dulu, kemudian mereka buat kesimpulan dari hasil yang mereka lihat gambar itu. 2 gambar itu kemudian baru masuk di tahap inti. Dan di sini biasanya tuh sebelum tujuan tuh Pak, tapi ini coba saya buat di setelah kasih tujuan, kemudian kita buat tujuan itu ibu nanti sampaikan di mana, bagian mana? Masih di pendahuluan? Iya, masih di pendahuluan. Jadi setelah semua tujuan sudah sampaikan, baru ice breaking, baru masuk di tahap inti. Tapi ice breaking saya tidak pakai dalam bentuk permainan Pak. Biasanya di kelas itu dalam bentuk permainan. Tapi kalau kali ini coba saya buat pakai gambar. Persepsi 2 gambar itu, kemudian mereka lihat gambar, sesuaikan itu, kemudian buat kesimpulan. Kesimpulan dari gambar baru masuk di tahap inti. Berarti dia lebih ke games ya? Iya. Terus ada ice breakingnya, berarti di area pengembangannya itu ada di PSE juga Ibu. Area pengembangan Ibu punya juga ada di PSE, itu pembelajaran sosial emosional. Jadi ice breaking. Kemudian ada tadi juga refleksi dan umpan balik sudah. Terus di tahap pendahuluan itu bagusnya ada budaya positif Ibu. Budaya positif yang mau kita angkat itu kan, budaya positif itu banyak, tapi yang mau diangkatkan terkait dengan pembelajaran kita di kelas itu keyakinan kelas. Jadi buat keyakinan kelas itu artinya aturan-aturan atau poin-poin penting yang mengatur kita selama dalam proses pembelajaran kita di kelas. Jadi dia itu fleksibel, dia tidak harus pakai terus selama pembelajaran, tidak. Jadi setiap pembelajaran itu bisa dirubah, kesepakatan kelas itu bisa tetap pakai itu, bisa ditambah atau bisa dikurang. Terus kesepakatan kelas itu isinya itu dalam bentuk aturan-aturan, jadi tapi dia dalam bentuk kalimat positif. Jadi jangan ribut, itu kita rubah dia ke kalimat positif. Jadi aktif dalam belajar, terus tenang dalam mengikuti proses pembelajaran, gitu. Kemudian keluar masuk dengan izin guru, menggunakan HP sesuai dengan materi yang kita ajarkan, gitu, supaya anak-anak itu terjaga tidak menggunakan HP itu dengan sembarang. Menggunakan kata-kata positif. Kata-kata positif atau kalimat positif dalam menyusun keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas itu. Terus di kesepakatan kelas itu juga Ibu minta siswa yang kasih. Jadi jangan dari kita tapi dari siswa, sehingga pada saat nanti siswa itu melanggar atau keluar dari jalur, kita kembali ke kesepakatan kelas. Anak-anak tadi kita sudah sepakat keyakinan kelas ini,
Jangan ribut. Loh, kenapa ribut? Ayo kita kembali ke akademi kelas. Di pendahuluan juga Ibu, nanti perlu ada penyampaian rubrik penilaian. Rubrik penilaian terkait dengan penilaian sikap atau penilaian pengetahuan atau keterampilan yang kita mau ambil itu minimal kita sampaikan di awal di tujuan, sehingga nanti mereka itu merasa dinilai melakukan kegiatan dalam diskusi kelompok mereka itu dinilai, oh saya ini dinilai tanggung jawab, saya ini dinilai disiplin, saya ini dinilai apa saja tadi. Oh, belum ya, tadi belum saya tanyakan di tujuan pembelajaran. Ada nilai karakter di sini. Biasanya kan kita tuh akhir materi baru kita mulai kasih tuh Pak, maksudnya penilaian kita sampaikan. Itu sampai terakhir. Ya. Hanya saja itu nanti siswanya merasa tidak dinilai sehingga nanti mereka tidak ini. Bagusnya itu strateginya kita sampaikan di awal sehingga mereka oh iya saya lakukan ini saya dinilai nih. Kalau saya tidak terlibat dalam kelompok nilai ini saya tidak dapat. Jadi perlu kita sampaikan di awal. Nah, dalam penilaiannya itu tinggal kita pegang rubriknya jalan berkelas selama proses pembelajaran, kita sementara lihat amati siswa, oh ini dia aktif, ini disiplin, ini tanggung jawab. Kita itu langsung kasih masuk di evaluasi proses ya Pak. Di itu. Penutup. Iya, tidak. Tapi untuk yang penutup tuh untuk evaluasi kepada peserta didik saja, tapi untuk dari peserta didik untuk pada gurunya. Ya. Okay. Tapi kalau untuk saya punya tuh masuk di evaluasi proses itu nanti baru saya isi waktu di dalam kelas apa? Dalam tahap mana inti apa? Inti. Di dalam selama proses pembelajaran diskusi itu Ibu langsung menilai mereka, karena yang tunggu dulu, Ibu nilai karakter yang Ibu mau angkat di situ apa saja nilainya mau dinilai dalam proses pembelajaran mereka? Antusias atau sikap peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Itu nilai sikap apa saja yang mau ambil? Disiplinnya kah, jujurnya kah, tanggung jawabnya kah? Disiplin, apalagi? Disiplin. Kalau terkait dengan evaluasi itu berarti jujur. Ya, kita jujur juga, kita mau lihat jujur. Nanti evaluasi diri mereka juga. Apakah mereka sendiri itu, maksudnya pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Selama pembelajaran itu saya memberikan kontribusi tidak terhadap diskusi kelompok. Nah, kemudian selama pembelajaran itu saya sibuk dengan urusan saya atau terlibat dengan diskusi kelompok. Nah, itu dalam pertanyaan refleksi terhadap siswa. Jadi siswa menilai dirinya sendiri. Jadi tadi sudah bagus, ada penilaian murid terhadap guru, ada juga murid terhadap dirinya sendiri. Nah, di situ refleksi diri sendiri, refleksi murid. Itu nanti kita buat dalam format apa? Dalam format. Formatnya itu terkait dengan penilaian siswa dengan siswa atau penilaian siswa sendiri, ada juga nanti penilaian antara teman sejawat juga, tetapi itu tidak perlu nanti dimasuk pada penilaian disiplin, jujur, aktif dan kreatif itu ketika umpan balik terhadap kelompok sama kelompok. Nah, itu baru kita nilainya di situ. Strategi sudah, metodenya ceramah, curah pendapat dan tanya jawab. Oke. Di catatan saya itu mungkin tadi ada PSE ya Ibu ya? Ya. Penerapan PSE dan budaya positif ya. Budaya positif. Budaya positif itu nanti keyakinan kelas itu Ibu? Ya. Keyakinan kelas. Terus ice breaking sudah, tadi ice breakingnya sudah. PSE itu sudah di ice breaking ya, betul. Penerapan PSE itu sudah di ice breaking. Ya, itu saja. Tujuannya disampaikan di pendahuluan. Rubrik penilaian juga disampaikan di pendahuluan. Penutup tadi Ibu sudah sampaikan ya, langkah-langkah penutupan tadi. Iya sudah. Sudah ya? Pemberian evaluasi hasil murid terhadap guru dan laisek penilaian segera itu. Oke. Terus ada apa lagi setelah itu? Motivasi. Di penutup itu ada motivasi? Belum. Nah, jadi kalau di motivasi membuat kesimpulan saja. Nanti di kesimpulan dulu, buatkan kesimpulan, terus penilaian ataukah penilaian dulu baru kesimpulan, habis itu
motivasi terhadap siswa, mempersiapkan mereka untuk materi berikutnya, Iya. menyampaikan persiapan untuk materi Materi berikutnya. lain yang akan datang. Nanti akan datang. Habis itu kalau ada penugasan, dikasih penugasan dalam bentuk apa, tagihannya seperti apa, terus waktu kapan kudu kumpulkan, mungkin nanti disampaikan di bagian penutup. Di penutup juga ada doa penutup ya, tadi sudah ada, penutup sudah ada. Mungkin itu saja Ibu. Pak, saya mau tanyakan, saya punya metode atau teknik kan ceramah, curah pendapat dan tanya jawab. Saya tidak membentuk kelompok yang seperti biasa, Pak. Hanya saya ada suruh mereka masing-masing bekerja, maksudnya lembar kerja siswanya. Itu dimasuk Gitu. Berarti tidak ada pembagian kelompok. Kelompoknya tidak ada. Tidak. Tapi nanti ada pembagian lembar kerja siswa, nanti mereka kerja. Oke. Berarti individu ya? Iya, Pak, individu. Penyelesaian LKPD dan individu. Dan nanti setelah materi, kemudian saya tampilkan video motivasi tadi, kemudian mereka buat kesimpulan. Setelah dari itu baru saya bagikan lembar kerja siswa. Penyajian video motivasi ya. Iya. Oke. Hanya itu saja ya. Ya. Ada lagi yang mau format ya, Pak, ya? nanti fotokopi di Ibu dulu yang ini. Oh, iya. Ibu, minta di fotokopi dulu ini 1 lembar.